وأزواجه وذريته جميع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجميع أولياء الله في غامض علم الله ومشايخنا ومعلمينا، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم والد الحاضرين خاصة، أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجاتهم في الجنة ويكثر مصيباتهم ويضاعف حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadira. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus BKM, Masjid Raya Al-Huda, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara semua, ikhwanana rahimakumullah. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, kepada orang-orang sekitar kita, dan kepada seluruh alam semesta. Karena baiknya manusia juga berhubungan dengan baiknya alam semesta. Baiknya alam semesta juga berhubungan dengan baiknya manusia. Demikian juga kebalikan. Buruknya manusia berpengaruh kepada buruknya alam semesta. Buruknya alam semesta juga berpengaruh kepada buruknya manusia. Maka mudah-mudahan insyaallah kita berharap kepada Allah semua anugerah dan nikmat ini dipandang ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mempergunakan nikmat-nikmat dan anugerah tersebut di dalam ridhonya insyaallah, bukan sekedar sebagai fasilitas hidup di dunia, tapi juga sebagai salah satu sarana untuk berbekal diri di kehidupan akhirat kelak yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan nikmat, lupa sama zat yang memberikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu diaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi termulia, Nabi tersuci,
Nabi yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pantaslah setelah memuji Allah langsung salawat sama Nabi Muhammad. Ya. Karena memang Allah sendiri yang kepingin, Allah sendiri yang berkehendak untuk Allah dan Nabi Muhammad tidak dipisahkan dalam segala hal. Ya, maka jangan kemudian sok-sokan ngerti tauhid. Ada sebagian orang sok-sokan paham tauhid sampai mereka bilang tulisan di masjid-masjid Allah Muhammad kafir. Kenapa kafir? Iya, karena menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad. Nah, ini kan pikiran picik kayak gini. Iya, pikiran picik kayak gini. Saya dipahamin di tiang-tiang arsy tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah yang nulis. Ya kan? Maka memang kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk kalau nyebut Allah nyebut Nabi Muhammad. Dalam azan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang masuk Islam dua kali syahadat. Dan demikian seterusnya semuanya. Ma'asyiral hadirin, tak terlupakan juga keluarga Nabi, sahabat Nabi dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Akhir dari pembahasan kita tentang kitab fikih ini di penghujung-penghujung pembahasan, bukan di penghujung ngaji, enggak. Ya, di penghujung pembahasan fikih sering kita sampaikan bahwa pembahasan fikih itu terbagi menjadi 4 bagian. Satu ibadat, mulai dari bab toharo sampai haji, itu ibadat semuanya. Toharo, sholat, ya macam-macamnya sholat jamaah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, semuanya sampai puasa, zakat, haji. Kemudian yang kedua muamalat, perdagangan, ya jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, ya macam-macam lah. Terus kemudian yang ketiga munakahat, yang hubungan dengan nikah, ya termasuk mahram, termasuk juga syarat sahnya nikah, termasuk cerai, termasuk pembagian harta waris, termasuk juga iddah, termasuk macam-macamnya cerai di bab. Kemudian yang terakhir kitabul hudud wal jinayat, bab tentang masalah hukum had dan juga pelanggaran-pelanggaran. Termasuk juga di dalamnya adalah al-imamah, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan dibahas itu bagian terakhir, keempat. Ya. Akhir dari pembahasan kita pada majelis yang lalu adalah hukum fikih orang yang ninggalin sholat. Orang yang ninggalin sholat. Ya, sudah dijelaskan pentingnya sholat, bahwa sholat itu tiang agama. Sholat itu adalah perjanjian utama antara hamba dengan Allah, ya, dan lain sebagainya. Batas pemisah antara muslim dengan kafir. Walhasil, gimana kalau orang ninggalin sholat? Sudah kita bahas tentang hukumnya di majelis yang sebelumnya. Yang kalau ninggalin, ya memang secara hukum, istilahnya secara etika atau dakwah, orang yang nggak sholat nggak kau ajak sholat, gitu ya. Kau ajak sholat, tapi kita bicara hukum fikih. Kalau terjadi sampai ke mahkamah Islam, pengadilan gimana? Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal langsung dibunuh dan dianggap kafir. Dianggap kafir. Tapi mazhab Imam Syafi'i lebih ringan, dibagi jadi 2. Antara orang yang menolak kewajiban sholat, maka dianggap kafir atau murtad. Kalau orang yang malas, masih dianggap muslim meskipun juga dihukum bunuh. Ya. Itu kalau ada pemerintah Islam yang menegakkan hukum-hukum Islam. Kemudian berikutnya adalah kitabul jihad. Kitab jihad. Berani nih ngaji bab jihad nih? Berani? Nanti takut Ustaz, nanti dikira teroris ini ngaji.
Itulah kadang-kadang orang kalau bahas jihad selalu perang, itulah sehingga akhirnya jadi sering saya sampaikan jihad itu bukan perang aja, gitu ya. Dan perang itu pun juga ada syarat-syaratnya, bukan kok kita malu untuk nyembunyi kan, bukan perang itu ngebom sana ngebom sini. Ya kadang-kadang adanya beberapa orang yang jahil itu tadi, jahilnya jahil murakkab, bodoh kuadrat. Dia ngebom, yang dibunuh muslim, dia pula ngerasa masuk surga, dapat bidadari katanya. Enak aja kok yang bunuh orang muslim kok dapat bidadari, karena jahil. Ya, maka sebab itu walafu, mohon maaf, sering saya sampaikan, kita nggak takut bahas masalah jihad atau apa, nggak takut, nggak ada masalah. Jihad itu kehormatan besar untuk Islam. Jihad di dalam Islam itu memiliki banyak kemuliaan, nggak ada di agama lain. Nggak boleh bunuh anak kecil, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh merusak bangunan, nggak boleh motong pohon, nggak boleh. Mana ada Pak hukum perang kayak gini di agama lain? Malah agama lain pertama kali yang dibunuh ya anak-anak sama wanita pertama kali. Ya kan? Tapi dalam Islam enggak boleh. Ya. Disinilah kita menjunjung tinggi ya syariat jihad. Tapi sebagian orang yang kadang-kadang teriak-teriak jihad tapi dia salah paham. Lo ngajak jihad kok yang diajak perang sesama muslim. Takbir, di sana juga takbir juga. Dia apa sih kalau ini? Ya takbir, misalnya takbir sama takbir kok perang. Keke lah orang kayak gini, gimana lah. Ya, maka kadang-kadang semangat tapi harus didukung dengan ilmu. Ya, jangan asal-asal ikut-ikutan aja. Ya, semangat Pak, tapi harus tahu sih. Siap asa pedang, siap asa parang. Loh, yang kau asa parang terus mau pukulkan ke siapa? Kalau kau pukulkan sama orang Israel bagus. Nah ini kau pukulkan sama tetanggamu, gimana pula? Ya kan? Maka disinilah harus pandai-pandai kita dakwah itu, bukan kok kemudian meluapkan emosional, enggak. Tapi ya harus melalui proses yang sekiranya tidak bikin mudarat, baik sama diri sendiri atau kepada masyarakat secara umum. Ya. Nah ini tadi kita sampaikan, kita apa? Ya saya kalau pas bahas jihad ya saya bahas jihad, nggak ada masalah. Bukan kok kemudian saya pernah depan polisi bahas jihad, saya pernah. Ya nggak takut. Kenapa memang takut dong saya bahas jihad yang betul? Ya kan? Maka disebutkan ini supaya paham kita jihad. Adapun fadilahnya jihad itu memang besar kali. Dan banyaklah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wajahidu bi amwalikum wa anfusikum alladzina yujahiduna fi sabilillah dan lain sebagainya. Berapa banyak ayat-ayat tentang jihad. Ya, sampai Allah ngancam kalau nggak mau jihad illa tamfiru yu'adzibkumullah. Kalau kalian nggak mau keluar jihad, Allah akan mengadab kalian. Ngancam sama Allah. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu. Berangkat kalian baik dalam keadaan berat atau dalam keadaan ringan. Berangkat. Jihad. Ya. Nah, tapi supaya difahamin jihad dengan perang itu berbeda. Jihad itu bersifat umum, perang bersifat khusus. Jihad itu lebih umum daripada perang. Perang itu bagian dari jihad. Perang itu bagian dari jihad. Ya. Kadang ada sebagian orang nolak kalimat jihad itu diarahkan kepada taklim, kepada melawan hawa nafsu. Loh, saya pernah kok jumpa sama orang yang memang semangat, ghirohnya besar kayak gitu.
pinter, orang berpendidikan, punya gelar Masya Allah. Tapi dia paling nolak kalau disebut ngaji atau apa itu melawan hawa nafsu, itu disebut jihad. Paling nolak dia. Itu orang pengecut yang bilang, dia ngomong gitu. Mohon maaf ya, yang ngomong ini punya gelar akademisi paling tinggi loh. Yang di atasnya udah gak ada lagi, nggak usah saya sebut. Tapi apakah saya nurut sama dia? Ya enggak sih. Jadi saya cuma bilang, loh Nabi saja bilang kok, kalian pulang dari jihad kecil ke jihad besar. Loh bahasanya Nabi, kok salah ke Nabi? Sahabat juga bilang, Abu Darda, barang siapa yang menganggap berangkat pagi atau berangkat sore untuk menuntut ilmu itu bukan jihad, maka sungguh dia kurang akal. Bukan gara-gara orang punya gelar titel kemudian kita iya aja. Saya tidak merendahkan ghirah seseorang, Pak. Saya tidak merendahkan ghirah seseorang. Tapi ghirah itu juga harus didukung dengan ilmu. Bukan kemudian pukul rata semuanya, ada kesempatan kita bunuhin orang, kita bunuh. Kita habisin semuanya. Ya. Ya pastinya ya mohon maaf ya, pemerintahan dan lain sebagainya ada plus minusnya, ada. Ya kan? Ada plus minusnya. Tapi bukan kemudian semuanya dipukul rata kemudian dengan ghirah jihad kemudian semuanya harus dihabisin. Sampai pernah ada ya, pernah dengar kalau nggak salah ceramahnya satu orang Gus itu ya ustadz lah, ustadz muda ya. Dia bilang Indonesia ini tidak akan sehat kecuali satu saja. Apa itu? Gedung DPR ambles ke dalam bumi dengan penuh semuanya, DPR-nya ada. Dan gedung istana negara semuanya ambles dengan orang-orangnya mati semuanya. Baru ini apalah kau ngomong? Oh ngatur alam semesta kemana pula ya? Aja pula ngatur, saking keselnya kan? Pemerintah, jadi kumpul semuanya DPR di gedung DPR-nya ambles ke dalam bumi kayak korun. Terus kemudian presiden, menteri, semua staf-stafnya kumpul di istana negara, misalnya kayak ambles semuanya, baru Indonesia sehat. Ya, ini omongan-omongan yang semisal ini, omongan hawa nafsu. Omongan hawa, ya pastinya Tuhan, ada bentuk usaha-usaha untuk ikhtiar yang lebih baik. Ikhtiar yang lebih baik. Ya, apakah melalui para ulama-ulama sholihin, apakah melalui para tokoh masyarakat yang bisa untuk diajak bersama satu faham, satu pandangan untuk kebaikan masyarakat secara umum dan lain sebagainya. Ya, dengan berbagai macam cara. Ya termasuk cara dakwah. Kadang-kadang juga tidak terduga-duga, Pak. Umpamanya ada wali kota, ada bupati seneng ngaji, kan berpengaruh juga. Berpengaruh kepada kebijakan-kebijakannya, ya kan? Dan lain sebagainya dari cara-cara yang lebih bermartabat, bukan hanya lebih mengedepankan emosional, amarah yang tidak jelas. Ya. Tadi saya sebutkan bahwa jihad sama perang. Jihad itu bersifat umum. Perang itu adalah bagian dari jihad. Nanti perang itu juga ada syarat-syaratnya. Ya. Nah, para ulama juga mengatakan jihad itu terbagi menjadi 5 bagian. Jihad itu terbagi menjadi 5 bagian. Ya. Apa saja 5 bagian jihad ini? Pertama, jihad fil ilm. Jihad di dalam ilmu. Ya, jihad di dalam ilmu, menghidupkan ilmu. Termasuk juga adalah berusaha untuk menjaga masyarakat dari pemahaman-pemahaman yang sesat. Itu juga bagian dari jihad. Iya kan? Ya dahulu ulama-ulama semisal Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, para ulama-ulama tauhid
Ahlussunnah wal Jamaah. Gimana mereka menghalau pemahaman-pemahaman yang sesat dari Mu'tazilah, dari Khawarij dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari jihadnya ulama. Ya. Kemudian kedua adalah jihad bi badlil mal. Jihad dengan menyerahkan harta untuk aman dan damainya umat Islam. Itu juga bagian dari jihad. Ya. Oleh sebab itu kalau kita bahas dalam bab zakat, ada di situ bahasan orang yang berhutang demi damainya satu suku atau orang bertetangga ribut. Kemudian dia berhutang untuk damainya mereka. Maka orang ini boleh ngambil zakat dari Baitul Mal. Boleh minta zakat kepada Basnas atau Basis atau apa namanya. Bawahnya ada tetangga ribut urusan tanah. Nah, kan gitu kan ya. Sampai mau angkat parang masing-masing. Terus kita berani, udah aku selesaikan ini meskipun kita hutang. Nah, kita bisa meminta bagian zakat. Nah, itu dalam bab zakat itu ya. Jadi berbagai macam bentuk menyerahkan harta demi kemaslahatan agama, itu juga bagian jihad. Ketiga disebutkan adalah al-jihadud difai. Jihad menahan, artinya menghalangi jangan sampai adanya mudarat kepada umat Islam. Jihad menghalangi mudarat yang kembali kepada Islam. Ya. Umpamanya ya, menjaga perbatasan jangan sampai umpamanya negara lain kemudian mencapok negara. Jangan sampai umpamanya, nah, itu termasuk juga bagian jihad difai. Menjaga kehormatan negara, menjaga kehormatan eksistensi sebuah daulah Islamiyah. Ya. Kedaulatan Islam. Menjaga. Nah, itu pun juga bagian dari, padahal nggak ada perangnya, tapi jagalah. Jaga perbatasan. Ya. Jaga laut. Supaya nggak ada umpamanya kapal asing masuk. Umpamanya ya, itu juga bagian dari jihad difai. Jihad yang menahan demi kehormatan kedaulatan Islam atau kedaulatan negara. Tapi ya kadang-kadang sekarang juga gitu kan aneh ya. Kalau dulu masih berani katanya ya Menteri Perikanan yang ngebom ya. Sekarang ya negara lain ngambil tengok-tengokin aja ya. Malah ditanya, pemerintahnya bilang mereka nggak nyuri ikan kita, tapi ikan Cina itu lari ke tempat kita. Mereka mengejar ikannya sendiri. Ya bodoh gitu ya. Walhasil, ya. Nah, ini tadi karena sudah, kalau perbatasan tidak dijaga, maka kehormatan kedaulatan negara, kedaulatan Islam akan hilang di mata negara lain, sehingga besar kemungkinan gampang diserang, gampang dihina, gampang ditindas dan lain sebagainya. Dan menjaga kehormatan pun juga bagian dari kewajiban. Ini berapa? 3 sudah ya. Jihad difai. Jihad difai itu jihad yaitu menghalangi. Kemudian yang keempat adalah jihad hujumi. Jihad hujumi itu yaitu jihad berperang yang kita keluar dari daerah kita. Kita menyerang. Nah, penyerangan itu, ketika sudah berbicara tentang masalah perang, kewajiban harus melalui pemerintahan yang sah. Nggak boleh sekelompok orang kemudian nyerang sendiri, nggak boleh. Harus melalui pemerintahan yang sah. Ya. Qital hujumi adalah peperangan yang dimulai oleh orang Islam. Ketika mereka ingin menyampaikan dakwah, mereka ingin menyampaikan atau mereka telah dizalimin, sebagaimana kebiasaan perang di zaman Nabi dan para sahabat adalah karena faktor mereka selalu dizalimin.
Ya, perang sama orang kafir Quraisy. Karena mereka juga zalimin terlebih dahulu. Ya, atau melawan sama Yahudi, Yahudi Khaybar, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir. Karena mereka melanggar perjanjian piagam Madinah. Sehingga mereka khianat. Diserang, punya hak penyerangan, bukan asal menyerang. Gitu ya. Kemudian yang kelima adalah halatun nafiril am, yaitu ketika musuh sudah masuk ke dalam negeri Islam. Ketika musuh sudah masuk negeri Islam, maka hukumnya tidak fardu kifayah lagi, tapi fardu ain. Ya, semuanya wajib berjihad. Kalau sudah musuh masuk, nggak perlu nunggu pemerintah lagi. Taubahnya kalau zaman dulu, ketika penjajah sudah masuk. Ya kalau boleh dikatakan tentang umurnya negara Indonesia, kan setelah kemerdekaan 45, sebelum 45. Kan nggak ada presiden, nggak ada pimpinan secara umum. Setiap tempat memunculkan perjuangan masing-masing. Gitu ya. Aceh ada Tengku Umar, ada siapa lagi Cut Nyatin, ada siapa lagi kayak gitu kan. Ya. Daerah Minang ada Imam Bonjol, ada masing-masing. Jawa ada Pangeran Diponegoro, masing-masing. Nggak nunggu siapa pemerintahan ini, siapa presiden. Setiap daerah sudah berkewajiban untuk mempertahankan daerahnya masing-masing. Itu tadi tentang apa tadi? Macam-macamnya jihad. Ada 5 ya macam jihad di dalam hukum fikih. Nah hukumnya 4 pertama hukumnya fardu kifayah. 4 pertama hukumnya fardu kifayah. Apa itu? Yang 4 pertama. 1, urusan jihad ilmu. Ya, menjaga kemurnian ilmu, akidah dan lain sebagainya. 2, apa tadi? Harta. Ya, untuk kemaslahatan secara umum. Ini juga fardu kifayah. Kemudian yang ketiga, penjagaan perbatasan dan misalnya fardu kifayah. Keempat juga demikian, menyerang dengan perintah dari pemerintahan yang sah. Ya, dengan izin pemerintahan yang sah. Itu juga hukumnya fardu kifayah. Yang kelima, fardu ain. Naudzubillah min dzalik, umpamanya masuklah negara lain ke Indonesia menyerang, umpama ini naudzubillah, maka setiap daerah berkewajiban untuk mempertahankan daerahnya masing-masing. Fardu ain. Tidak usah pakai pemerintahan sudah. Kenapa? Karena musuh sudah ada di dalam. Musuh udah di dalam. Ya. Dan dalil-dalilnya sangat banyak, baik itu dengan Al-Quran atau hadis. Ya, fadilah jihad, perintah jihad. Dalam hadis juga demikian. Jahidul kafirina, ya, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kalian jihad kepada orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan diri kalian, dan dengan lisan kalian. Sampai lisan pun juga bagian dari jihad. Oleh sebab itu kalau zaman di Arab dulu, syair atau sastra itu lebih mengena, ya, bagi orang Arab dulu. Karena istilahnya kalau diejek dengan syair itu berat kali hati mereka itu. Maka jihadnya sebagian sahabat dengan syair. Sayyidina Hasan bin Thabit, Sayyidina Abdullah bin Rawaha, ya, banyak mereka buat syair untuk bikin semangat umat Islam dan menjelekkan orang kafir. Itu juga bagian dari jihad. Dengan lisan kita. Ya. Termasuk juga jihad dengan lisan, umpamanya kita menyebutkan keburukan-keburukan Israel. Ya, itu juga bagian dari jihad. Ya, kita menjelaskan akan jahatnya Israel, jihad. Nah, maka aneh kadang sebagian orang sekarang ini ya. Israel diserang, kasihan pula mereka sama Israel.
Pakai pula alasan, misi lah yang apa kan? Kalau sudah urusannya kafir harbi, siapapun yang nyerang kita dukung. Jangankan Iran yang nyerang, umpamanya Cina nyerang Israel, kita seneng kok. Iya, umpama ini Cina nyerang Israel, seneng kita orang. Sama kafirnya terserah. Pokoknya habis lah itu Israel itu. Itu kejahatannya sudah. Ya kok ini aneh pula. Ini karena nggak sepaham. Ini nanti enggak panjang lebar kayak gitu ya. Sakit hatinya ya kan. Makanya tadi kita sampaikan, jihadlah melawan orang-orang kafir dengan diri kalian, harta kalian, dan lisan kalian ya. Kita dilarang untuk berharap-harap untuk ketemu musuh. Tapi kalau ketemu musuh yang tegar. Nabi bersabda, "Ayyuhan nas, la tatamannu liqa'al adu." Wahai manusia, jangan kalian berharap jumpa musuh, jangan berharap. Tapi wa idza laqitum fathbutu. Kalau jumpa sama musuh yang tegar, jangan lari. Artinya kita nggak cari musuh, Pak. Tapi kalau jumpa berani, gitu loh. Jangan pula sok-sokan, ya. Koar-koar berani, pas perang dia pula yang sembunyi ya. Koar-koar aja pun, tapi pas waktunya jihad dia pula yang. Ini tadi kita sampaikan tentang apa itu jihad. Qala wa syaraitu wujubil jihadi sab'u khisalin. Syarat wajibnya jihad itu 7 perkara. Artinya ketika ada perintah jihad, kalau orang sudah memiliki 7 perkara ini, maka wajiblah dia ikut. Kalau dia nggak memiliki 7 perkara ini, maka tidak usah ikut. Itu ya. Tadi kita sampaikan ketika bicara perang itu adalah sudah harus melewatin izin dan perintah dari pemimpin dan pemerintahan yang sah. Dalam hal ini presiden, ya, pimpinan TNI atau kayak gitu, Pak. Bukan kelompok-kelompok person-person, enggak. Ya. Maka oleh sebab itu semisal adanya beberapa kelompok-kelompok yang buat perang-perang di negara-negara Islam, itu bukan jihad itu. Kenapa? Karena bukan dari pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah. Harus melalui pemerintahan yang sah. Karena ini adalah hukum umum. Hukum umum harus ada pemerintahan yang sah. Di awal pernah kita jelaskan tentang masalah hukum jinayat ya. Hukum had. Gak boleh PKM masjid dapetin orang nyuri sandal, ayo pegang tangannya, di depan masjid dipotong tangannya sama rame-rame. Gak boleh, Pak. Nemu orang zina, ayo gali-gali, tanam, lemparin batu, rajam sampai mati. Gak boleh, Pak. Ya, kacau lah masyarakat masing-masing kalau menegakkan hukum sendiri-sendiri. Jadi maka harus melalui pemerintahan yang sah. Jihad juga demikian. Jihad juga demikian. Ya, loh ini ilmu ini, Pak. Bukan kok kemudian kita gembosin ormas-ormas, enggak. Ya ormas itu istilahnya berusaha maksimal untuk ghirah islamiyahnya tetap ada di tengah masyarakat sambil menjaga marwah Islam, bagus dengan koridor-koridornya, ya kan, dengan cara-caranya. Bahkan kadang terfikir sama kita ini, Pak ya, kadang terfikirnya saya itu, andailah ulama-ulama itu mau bersatu gitu ya, dengan cara santun. Kalau ada yang nggak benar, kita musyawarah. Ada kemudian ulama ini sering kumpul, ya itu jauh lebih manfaat daripada demo-demo, Pak. Ya kalau lah umpamanya di Medan ada 10 ulama saja umpamanya, 10 ulama yang lurus, istiqomah,
baik, soleh, ya, mau memikirkan kondisi masyarakat. Umpamanya ada bupati atau wali kota melenceng, ya, wali kota diundang sama 10 ulama ini makan siang bareng, ya, terus dinasehati dengan baik-baik. Saya lebih percaya dengan cara ini daripada kita demo di depan kantor wali kota gitu. Daripada kita teriak-teriakin, daripada kita, ya, karena istilahnya wali kota atau bupati atau camat ditegur sama kiai, yang kiai ini nggak ada kepingin sama sekali porsi di pemerintah, nggak ada cari muka, nggak ada cari keuntungan, nggak ada. Ya, nah ulama yang kayak gini biasanya lebih dihormatin sama pemerintah. Tapi memang cari ulama yang kayak gini repot, Pak. Repot, ya. Kebanyakan ya ada maunya. Kebanyakan ada maunya. Ya. Saya pernah kok istilahnya dijumpakan dengan beberapa pilihan ulama-ulama pilihan di hotel untuk jumpa sama petinggi Polri, bukan Polda ya, Polri. Cuman dipilih 10 orang dari semua sumut. Tapi masing-masing ngomongnya pondokku, kampungku, ya, masjidku belum timbun tanah. Saya mikir ya Allah, ini ulama kok bicaranya kok timbun tanah lah gitu ya. Mumpung ada, bicaralah tentang umat gitu kan. Kok bicaranya tentang timbun tanah masjid? Ya penting juga. Tapi yang nyerempet kemana-mana. Saya punya usaha, kebun sawit saya masih ada masalah sama PTP. Apalah ini kayak gini ya kan. Jadi loh, kalau yang dibahas itu kan pemerintah kemudian nganggurnya apalah ini ulama gitu. Di sinilah Pak pentingnya tadi kita sampaikan. Kalau dulu mohon maaf ya, kiai-kiai tua dulu, ya. Saya dengar cerita di Medan ini seorang ustadz, seorang ulama, ya. Waktu Menteri Agama datang, diundang untuk jumpain, dia bilang, yang perlu siapa? Aku apa dia? Kalau yang perlu dia sudah datang ke sini. Itu ulama dulu, Pak. Kiai Medan dulu itu, Pak. Nah, kalau sekarang rasanya nggak ada kayaknya kan ya, karena ada yang kayak gitu ya kan. Ya, itulah sehingga haibah kewibawaan ulama ada. Ya, nah tadi kita sampaikan niat-niat baik ulama kalau memang adalah, nggak usah 10 pun ulama, 5 aja ulama yang lurus, istiqomah, soleh, kumpul, ya kan? Ada masalah di tengah masyarakat, umpamanya wali kotanya melenceng atau bupatinya melenceng, punya kebijakan yang merugikan Islam, diundang makan malam, diundang makan siang, dinasehatin dikit. Itu lebih bermakna bagi si pemerintah itu dibandingkan di demo di depan kantornya, ya kan? Ya radadullah, mudah-mudahan insyaallah Allah merubah keadaan yang lebih baik insyaallah, ya kan? Kita pun nggak ngerti gimana caranya, itu nggak paham kita. Ya, nggak paham, tapi mudah-mudahan insyaallah ada cara yang lebih baik untuk izul Islam wal muslim. Izul Islam wal muslim. Amin ya rabbal alamin. Kita akhirin Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma anzur ilaina bi ainika allati la tanam wa qnuna bi kanafika allati la yuraq.
warhamna bi qudratika alaina fala nahliku anta thiqatuna wa rajauna. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa fatna wal muslimin wa sunna wal muslimin wa farrijna wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.